Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana cerita Wali Songo, banyak kisah semasa hidup Syekh Khalil Bangkalan yang di luar nalar manusia. Cerita-cerita kelebihan atau karomah dari Syekh Khalil ini telah dikisahkan lewat lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Berikut ini 5 kisah karomah Syekh Khalil Bangkalan. Kisahnya pertama, yakni tertawa keras ketika sholat. Dikisahkan pada suatu hari, Syekh Khalil muda sholat berjamaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempatnya mencari ilmu. Saat itu Syekh Khalil muda tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah. Dugaan itu tidak keliru. Selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda dengan sikapnya yang tertawa keras waktu sholat. Sebab hal tersebut tentu saja dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, Syekh Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah. Akhirnya, Syekh Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau sejenis wadah nasi waktu kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban itu, sang kiai sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin, karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. 2. Debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapat solusi serta kesepakatan semua ulama. Namun pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Pada waktu itu, Syekh Khalil berada di antara peserta diskusi. Melihat jalan buntu, ia lalu minta izin menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya, Syekh Khalil dipersilahkan naik ke mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Syekh Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan." Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Syekh Khalil. Dia lalu berkata lagi, "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," katanya sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," sambungnya lagi sambil memegang rajungan yang masih basah. Melihat itu, peserta yang hadir merasa terpana. Suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka heran dan bingung dari mana Syekh Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap mata. Alhasil, setelah kejadian tersebut, Syekh Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. 3. Ke Mekah naik kerocok. Pada suatu sore di pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan urusan pesantren dan persoalan umat. Tanpa terasa, waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Tiba-tiba Kiai Syamsul berkata, "Kita belum sholat asar, Kiai." Syekh Khalil pun langsung beristighfar menyadari kehilafannya. Kiai Syamsul itu berkata, "Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna." Akhirnya Syekh Khalil meminta Kiai Syamsul mengambil kerocok, sejenis daun aren yang bisa mengapung di atas air, untuk dipakai ke Mekah. Setelah mendapatkan kerocok, Syekh Khalil menatap ke Mekah dan tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan syaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Sejarah Rasul sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.